Masih terus menyaksikan Breaking News. Saya akan kembali melanjutkan perbincangan bersama Bapak-Bapak di sini. Pak Ahyar, kalau tadi kita mendengar secara rinci pasal-pasal yang dijerat kepada Budi Gunawan adalah pasal 12A huruf kecil atau B huruf kecil, pasal 5 ayat 2, pasal 11 atau pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu apa yang kira-kira bisa Anda tangkap dari pasal-pasal yang dipakai KPK untuk menjerat Budi Gunawan? Prinsipnya satu itu mengenai masalah penyuapan, tetapi di dalam 12B itu gratifikasi dianggap sebagai penyuapan. Yang 12B itu tentang gratifikasi. Okay. Jadi ada dua kalau kita klasifikasikan. Satu adalah penyuapan, yang kedua adalah gratifikasi. Pada hakikatnya gratifikasi menurut undang-undang itu juga dianggap sebagai suap. Oke, lazim tidak ketika pasal-pasal ini dikenakan tetapi tersangka yang diumumkan hanya tersangka penerima, tidak disebutkan siapa yang memberi? Nah ini yang harus ada tentu bagaimana orang menerima kalau tidak ada yang memberi. Suap ini pasti terjadi dua, tentu kita menunggu ini siapa penyuapnya. Kalau nggak ada penyuap tentu nggak mungkin ada ini terjadi nanti. Nah kita lihat apakah ini mungkin langkah pertama diambil dari sini, kita nggak tahu, kita tunggu. Harus ada, kalau nggak ada ini bisa dipersoalkan oleh pihak Pak Budi menurut saya. Kalau memang suap, tuh ada yang memberi, ada yang nerima, mana? Jadi ini bisa bahan nanti. Kalau ternyata pemberinya nggak ada, nggak mungkin ada penerima, nggak ada suap itu. Jadi kalau cuma sekedar transaksi mencurigakan di dalam rekening, tidak sesuai dengan profilnya, itu tidak bisa menjadi suatu kasus? Apakah dia nanti akan dilarikan lagi? Kan ini saya nggak tahu persis, belum membaca ininya. Apakah mengenai masalah pencucian uang ada nggak nanti? Tentu pencucian uang nggak lepas juga dari predikat crime-nya. Harus ada korupsikah atau apakah? Itu harus kita lihat nanti. Ujungnya pencucian uang juga kepada korupsi, entah narkoba, uangnya macam-macam kan. Nah itu yang kita lihat nanti apa. Jadi kita ikuti semua ini nanti, nggak mungkin sepihak saja. Pak Alphonse, jabatan pada saat disangkakan melakukan tindak pidana ini adalah sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi SDM Mabes Polri. Betul. Berhubungan dengan siapakah Pak Budi Gunawan pada saat itu kalau memang diduga menerima suap pada saat itu? Sebagai Kepala Biro di Deputi Sumber Daya Manusia Pembinaan Karir, ya. Pembinaan Karir. Pembinaan Karir artinya orang dari Kapolsek mau naik pangkat, naik jabatan. Dari Kapolres mau naik artinya jabatan. Antar Polri dong nih, antar anggota Polri yang menyuap bisa jadi. Bisa juga orang luar. Kalau ada yang mau masuk jadi anggota Polri, kan? Di antara 1.000 orang yang mendaftar memenuhi syarat 500 orang, yang memang diterima cuma 100 orang, maka berlomba-lomba kan. Jadi bisa terjadi mungkin bukan dari dalam Polri, dari luar Polri misalnya saja. Tetapi itu pun tidak sederhana untuk bisa kita ketahui, karena itu ibaratnya orang di bus kota kentut, ada baunya, tapi siapa gerangan yang kentut kan kita susah membuktikan itu. Iya, betul. Kalau Anda melihatnya ketika tadi digelar konferensi pers, kemudian KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka, apa pesan yang ingin disampaikan KPK ketika menetapkan tersangka tanpa menyebutkan siapa pemberi suapnya? Hanya satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Kalau memang dirumuskan nantinya sudah pasti bahwa pasal ini persangkakan itu penyuapan atau gratifikasi atau apapun karena jabatan beliau sudah dirumuskan, memang agak aneh. Kita ingat beberapa saat yang lalu pada saat ada seorang mantan hakim agung itu yang mendekati ke Mahkamah Agung terus bawa segepok duit, dan yang ditangkap itu ya yang memberi, yang pernah masuk di Sukamiskin kalau tidak keliru Pak Prabowo Sutejo. Tetapi yang ini kok yang heran-herannya kita diduga yang menerimanya, terus yang memberinya siapa? Itu yang kata Pak Ahyar tadi, perlu kita lihat nanti predikat crime-nya apa sebenarnya. Apakah memang karena transaksi yang mencurigakan itu, karena transaksi mencurigakan, kalau toh nanti jadi kepencucian uang, itu pun karena ada sebuah kejahatan. Kejahatan itu punya duit, disamarkan, masuklah jadi lewat catatan PPATK itu, maka uang hasil kejahatan mau dijalankan kemana-mana misalnya. Nah kalau uang hasilnya penyuapan misalnya,
Ya siapa memberi kepada siapa? Kalau sekarang berarti BG menerima. Siapa pemberi? Apa kalau teori bubur panas pun memang ya ini memang ada sebuah skenario yang harus kita tunggu untuk membuktikan piawainya KPK. Mungkin saja karena KPK ini kan juga dilengkapi dengan alat interceptor atau sadap. Mungkin saja dari sini nanti baru dia lihat ini loh, dulu pada tanggal sekian-sekian uang masuk tuh ada pembicaraan per telepon. Di rollback hari ini pun bisa. Kecanggihan IT di negeri ini sudah bisa diungkap. Percayakah Anda bahwa butuh waktu sekian lama untuk menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka? Atau lagi-lagi kemudian spekulasi orang bertanya kenapa sekarang, mengapa begitu lama jaraknya antara tindak pidana korupsinya dengan ditetapkan sebagai tersangka, dan apakah Budi Gunawan itu benar bersalah atau ini hanya sekedar strategi untuk menjegal pencalonan dia sebagai Kapolri? Mungkin saja ini strategi untuk menjegal, tetapi saya sebagai mantan penyidik, wakil direktur tindak pidana tertentu di Mabes Polri, kalau saya dilengkapi dengan alat sadap dan juga ada data PPATK serupa itu, tidak usah 5 tahun, tidak usah 4 tahun lah, nggak usah 1 tahun. Selama menjabat saya bisa ungkapkan. Jadi ini termasuk agak, kalau permainan ini ayun-ayunannya terlalu panjang itu, dan itu membuat masyarakat jadi tidak sabar untuk melihat apakah memang KPK ini punya niat ingsun mau berantas korupsi atau memang mau jadi tukang ayun-ayunan gitu loh. Tukang ayun-ayunan. Oke, tadi saya sudah menanyakan kepada Pak Ahyar, tapi saya mungkin ingin bertanya ke Pak Alfons. Kira-kira apakah kalau Budi Gunawan, seorang Budi Gunawan itu tidak dicalonkan sebagai Kapolri, mungkin dia tidak akan pernah ditetapkan tersangka hari ini? Karena dimulai dengan kata mungkin itu mungkin saja iya, mungkin saja tidak. Nah, tetapi kalau saja menetapkan seorang tersangka karena memang dia mau jadi sesuatu, mungkin mau jadi sesuatu dan sebagainya. Nah ini prinsip penegakan hukum bukan untuk tegaknya keadilan, tapi untuk sebuah target yang tidak jelas dalam rangka penegakan hukum kalau begitu. Kalau kita katakan dalam jabatan Kapolri, ini jabatan-jabatan yang ditentukan oleh Presiden. Ini ada jabatan yang akan disahkan oleh DPR. Atau taruh ada bupati atau ada pejabat ini mau jadi berlomba misalnya, banyak juga orang mau jadi bupati waktu pemilihan atau mau jadi gubernur supaya dijegal lawannya menjegal, dilaporkan bikin tersangka cepat-cepat. Nanti ketersangkaan itu bertahun-tahun, berulang minggu, berulang bulan, berulang tahun, tidak kunjung-kunjung masuk penjara. Nah, kalau ini maka strategi penegakan hukum yang menetapkan tersangka menjadi sebuah cambuk untuk nakut-nakutin. Ini kayak pawang macan, nakutin macan. Tapi jangan lupa, macan pada ujung mimbar tuh bisa loncat dia. Kalau lihat bahwa ini juga ada permainan ini, kalau ini memang nakut-nakutin yang maksud tertentu. Oke, jadi kita bisa lihat nanti kalau perkembangan kasus ini hanya sekedar penetapan tersangka, tidak pernah ditahan, tidak pernah masuk persidangan, bisa jadi dugaan itu benar begitu? Kita berharap tidak benar. Oke. Pak Ahyar, kalau kemudian kita membahas lagi nih soal fakta hukumnya. Fakta hukumnya Budi Gunawan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian KPK, apa langkah-langkah KPK seharusnya yang bisa dilakukan KPK setelah ini, proses-proses untuk kemudian memperuncing penetapan tersangka ini? Tentu melengkapi BAP-nya. Kemudian membuat dakwaan, dibawa ke pengadilan. Lebih cepat itu tentu lebih bagus, sehingga mengurangi spekulasi dari masyarakat ini tadi. Ya tentu. Dan Budi Gunawan juga harus Ya. dipanggil. Bagaimana dengan penyuapnya? Iya, penyuapnya itu, apakah di dalam BAP berita yang ada katanya bukti sudah lengkap ini, tentu apakah sudah ada nama orangnya? Apakah sudah ada? Seharusnya kan sudah ada. Seharusnya sudah ada. Ya? Mungkin saja strategi mereka belum mengeluarkan siapa orangnya ini. Nah ini yang kita tunggu nanti. Kalau tidak ada penyuap, ini menurut saya bisa dibebaskan Pak BG ini. Karena suap menyuap ini harus ada dua pihak, ada yang memberi, ada yang menerima. Kalau nggak ada yang nerima aja, ini apa? Bisa bebas. Nah disinilah nanti kejelian dari penasihat hukum menurut hemat saya nanti diperdebatkan di pengadilan. Nah kita berharap majelis hakim betul-betul netral di situ. Oke, baik. Kita masih akan melanjutkan perbincangan ini nanti di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.